Salam Aquaris, kita ketemu lagi ya dalam rangka biasa kita cicil-cicil jawaban-jawaban ya, pertanyaan tanya jawab dari rekan-rekan Aquaris kita yang lain ya. Semoga nanti semuanya bisa kita jawabin satu persatu. Dan supaya cepat ya, kita langsung aja ya, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Yang pertama itu kita ke Anthony Edi. Maaf, saya mau tanya, belakangan tank saya kalau telat water change aja sering ikan kena cloud eye atau badannya pada banyak putih-putih kayak kapas gitu atau kapur. Itu kenapa ya? Padahal WC paling 3-4 hari sekali. Tapi sekarang kualitas air suka baru 2 atau 3 hari water change, ikan pada gitu. Begitu water change langsung normal lagi. Cloud eye-nya juga hilang 3 harian. Ada masalah di media atau apa ya kok? Ya, halo Edi. Masalah ini biasanya masalah utamanya tuh di pemberian makan yang terlalu banyak ya, masih terlalu banyak gitu ya. udah kasih makannya banyak, filternya nih, filtrasinya nggak imbang, tidak bisa mengimbangi. Jadi itu amonia tuh udah melewati angka bahaya gitu. Jadi misalnya kalau kita ambil contoh yang paling gampang gitu ya. Misalnya kita bilang itu ada angka merah dari 1 sampai 10 gitu ya. Nah, angka merah tuh kita anggap udah yang paling bahaya banget lah gitu ya. Nah, itu udah lebih dari 10 ya. 12 atau 13 gitu. Nah, dan pada saat Edi lakukan water change per 3 atau 4 hari itu, jumlah air yang diganti itu kurang banyak ya. Jadi dari angka 13 tadi tuh turunnya paling cuman ke 8 gitu atau 9 gitu ya. Nah, nggak lama sebentaran udah kena ke angka 10-nya lagi gitu ya. Lewat dari 10 lagi gitu ya. Nah, kalau kalau aja ganti airnya tuh bisa bikin angka merahnya tuh jadi 0 gitu ya sama sekali, atau paling enggak tuh 1 atau 2 deh gitu, pasti nggak akan begini kejadiannya ya. Nah kemudian, karena kotoran organik ya akibat pemberian makan yang lebih dari normal, maka menurut saya tuh pastinya difiltrasi tuh banyak sekali tuh kotorannya menumpuk ya. Jadi filter mekanisnya tuh seperti busa itu udah langsung harus ganti baru ya, jangan dibersihin gitu. Nah, kalau media bionya tuh langsung wajib dibersihin juga ya. Jadi cara bersihinnya tuh kita bisa beli air mineral isi ulang aja ya 1 galon. Jangan pakai air akuarium deh karena akuariumnya airnya sudah banyak amonianya juga gitu ya. Pakai air mineral aja yang isi ulang 1 galon gitu tuh kita taruh di ember ya. Terus bilas aja semua media bionya di situ ya. Tapi ini maksudnya bilas ya, bukan dicuci. Apalagi disikat nggak usah gitu ya. Cuman boleh dibilas-bilas aja gitu. Jadi mungkin nanti masih kotor ya. Kotor dikit tuh nggak apa-apa gitu. Yang penting bukan kotor banyak ya. Nah, nanti setelah ditaruh kembali ya ke tempatnya, di filternya gitu. Jangan lupa kasih bakteri starter yang nitrifikasi lagi ya. Nitrobak aja nggak apa-apa ya. Lalu nanti ganti air akuariumnya ya. Kalau bisa tuh 80 sampai 90%-an lah ya gitu. Nah, nanti jangan lupa kasih E4 sekitar 10 ml aja cukup ya buat kasus begini gitu. Nah, untuk berikutnya kurangi pemberian makanannya atau ya di-upgrade filtrasinya ya, kasih filter yang lebih besar lah biar bisa muat lebih banyak media filternya. Gitu ya. Oke? Ya, kita lanjut ya. Kita ke Rizky Gemena. Ya, oke. Mau tanya kok, pH air sama TDS itu apa harus sama maksimal? Apa harus sama maksimal kok? Maksimal. Atau lebih penting mana antara pH sama TDS? Misalnya pH maksimal, lalu TDS-nya nggak maksimal. Oh, maksimal. Oke.
Bagaimana efeknya dengan kehidupan ikan koi ko? Sebaliknya kalau TDS-nya maksimal, lalu pH-nya nggak maksimal, atau di posisi basa atau asam, apa efeknya untuk si ikan ko? Semoga ada jawaban dari Koko, biar kita nanti tahu mana yang lebih penting untuk ikan koi. pH kah? Atau TDS kah? Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kok. Kami nggak akan bosan-bosan untuk bertanya ke Koko. Oke, Rizky ini kamu agak saru ini ya. Jadi parameter tuh nggak bisa diadu-aduin begitu ya. Mana yang lebih penting gitu ya, pH atau TDS. Nggak bisa begitu Rizky ya. Semua tuh ada rule-nya sendiri gitu. Semua itu ada angka amannya sendiri ya. Salah satu melenceng terlalu jauh ya ikannya sakit, ikannya mati gitu. Jadi harusnya nggak ada kata-kata seperti itu tadi di atas ya. Mana yang bagus, mana yang maksimal, pH atau TDS gitu. Nggak bisa begitu. Semua harus berada di area angka aman ya. Nggak perlu maksimal malah ya. Yang penting areanya di aman gitu ya. Misal gini nih. Ini ikan koi kan ya. Maka dia berada maka dia bagus berada di pH yang tinggi gitu ya. 7,0 sampai 8,5. Nah, ini kan nggak ada maksimalnya sebenarnya karena areanya di situ 7,0, 8,5 ya kan. Nah, yang penting nih pH-nya usahakan jangan turun dari 7,0. Maksudnya gitu ya. Dan jangan lewat dari 8,5 ya. Kalau misalnya pH airnya terlalu tinggi sampai 9,0 misalnya ya. Ya ikan koinya nanti bakal cepat mati, cepat sakit. Walaupun TDS-nya udah rendah banget gitu ya. Nah, TDS cuma 50 nih misalnya, tapi pH-nya 9,0 ya ikan koinya akan sering sakit, gampang mati gitu. Terus sekarang kasusnya kita balik lagi nih ya. Misalnya sekarang TDS-nya ya. TDS-nya tinggi sampai 1200 deh misalnya gitu ya. Sementara pH-nya udah bagus. Tadi kan 7,0 sampai 8,5. Dia udah di 7,5 nih, udah tengah-tengah nih ya. Udah oke dong, ya kan? Udah netral tuh buat dia gitu, udah paling bagus gitu. Nah, tapi TDS-nya 1200. Wah, ini kan sistem osmoregulasi si ikan jadi berat kerjanya nih ya. Organ-organ di dalam tubuh tuh cepat rusak. Ya ginjal, ya hati, peredaran darahnya gitu ya, semua kena tuh gitu. Ya, ini kan artinya si ikan juga sama, cepat sakit, gampang mati juga. Jadi semua angka parameter itu harus berada di area rentang angka normal gitu bilangnya. Ya, dari segini sampai segitu gitu ya misalnya. Nggak ada maksimal. Ya, Rizky ya, oke ya. Oke, kita lanjut lagi ke Sam's Bilderberg. Oke. Saya ada akuarium 100 kali 50 kali 70. Rencana isi koi ini baru proses mature dan saya gunakan filter housing yang sudah saya modifikasi filternya. Menggunakan kapas filter dan biofoam hitam. Sudah cukup untuk menjernihkan air. Tapi apakah bakteri starter yang saya berikan bisa tumbuh dengan baik di media tersebut? Terus dengan akuarium ukuran segitu, idealnya diisi koi ukuran sedang berapa ekor? Oh, menurut saya Sam, ini media filternya masih sangat rawan ya. Cuman begitu doang ya. Ikan koi kan ya, itu sekresi ikan koi itu lebih parah dari ikan koki loh. Ya. Nah ini kalau media filternya cuman kayak gitu aja, buat ikan koki aja tuh filtrasi begini udah nggak cocok gitu, apalagi buat koi ya. Kamu harus ganti deh ya, tambahin karang jahe deh dulu ya depannya gitu buat pH buffer dulu nih gitu. Lalu kasih momogi ya, terus rakbi ya. Terakhir neomedia deh, kasih aja yang pure gitu ya. Nah, kalau cuma buat menjernihkan air sih pakai kapas filter aja dari depan sampai belakang tuh semua udah pasti jernih gitu airnya. Tapi kalau mengenai airnya sehat, udah pasti nggak sehat nih airnya kalau cuma pakai begitu ya. Karena
menurut saya biomedianya tuh terlalu minim gitu ya. Kemudian mengenai ukuran ikan koi ya, mau diisi ukuran sedang gitu. Ini sedangnya semana ya? Saya kan gini masalahnya, takutnya beda nih ya sama keinginannya Sams. Kalau di pasaran ya, ukuran medium itu sedang tuh mungkin sekitar 30 cm ya, itu sedang gitu. Cuma kalau buat akuarium yang panjangnya cuman 1 meter tadi, itu sih kelihatannya langsung gede ya, bukan sedang lagi gitu. Ini jadi makanya saya agak bingung gitu buat jawabnya ya. Ukuran sedangnya nih mungkin semana kita nggak tahu gitu ya. Kalau 30 cm sih menurut saya kegedean ya. Kalau kita kasih 30. Kita hitung aja yang 20 cm ya. Kita hitung 20 cm ya. Kan rumusnya tuh panjang akuarium kali lebar akuarium ya. Tadi berapa? Panjangnya 100 kali 50, 5000 ya. Lalu kan kita bagi ukuran ikan koi ya. Tadi kan 20 ya. Jadi 5000 bagi 20 250 ya kan. Lalu dibagi konstanta nih 150 ya. Jadi 250 dibagi 150 ya. 250 anggap aja 300 dibagi 150 kan 2 gitu ya. Coba saya ambil ini aja deh, kalkulator aja deh. 250 dibagi 150. 1,6 ya. Jadi cuman bisa diisi 1 atau 2 ekor malah ya. Kalau yang ukurannya 20 cm gitu ya. Nah, coba kita hitung lagi kalau misalnya ukurannya 10 cm ya. Jadi kan tadi panjang kali lebar 100 kali 50 jadi 5000 ya. Dibagi ukuran koinnya kan 10 ya. 5000 bagi 10 kan 500. 500 itu dibagi 150. 500 dibagi 150 ya. 3,33. Berarti cuma 3 atau 4 ekor gitu, Sam ya. Oke. Kita lanjut lagi ke TD89. Oke. Selamat pagi. Izin bertanya lagi suhu. Aku dapat case unik dan agak beda. Simple story-nya, ikanku koki, kolam outdoor, air sudah mature, ikan lahap makan. Bakteri yang sering digunakan hanya nitrobak. Tiba-tiba ada rasa mau cobain E4 dengan cara aplikasi sesuai yang Ko Vincent sering infokan. Diaktifkan sebentar lalu dituang ke air. Baru sehari penggunaan E4, besoknya ikanku mati 3. Hai. Aktiviti ikan yang lain ada yang aktif banget dan ada yang jadi lemes mogok makan. Kira-kira kenapa ya kok? Apakah misal ada ikan tertentu yang alergi sama E4 atau di dalam tubuh ikan itu ada semacam penyakit tersembunyi di mana ikan sehat-sehat aja tapi pas ketemu E4 itu penyakit jadi aktif. Terus mati. Terima kasih banyak Ko Vincent. Maaf pertanyaanku agak merepotkan. Terima kasih Ko Vincent. Semoga sukses dan sehat-sehat terus agar dapat membantu kami para aquaris newbie. Biar langgeng pelihara ikannya. Wah, ini TD pas kebetulan sih ya, kebetulan pas habis tuang E4 gitu ya. Coba deh misalnya gitu ya. Ada anak tetangga main gitu, terus iseng nih cuman masukin jempol doang gitu, sedetik aja gitu ke kolam. Terus besoknya ikannya mati 3 tuh ya, terus yang lainnya pada ogah makan ya. Ini tuh kira-kira tuh anak bakal jadi tersangka utama nggak tuh kira-kira ya TD? Atau mungkin misalnya TD iseng nih pas makan apel gitu ya, nggak sengaja terus biji apelnya ada yang jatuh nih ke kolam. Kan biji apel tuh ada racun sianidanya, ya kan? Nah, ini kira-kira ya, TD ya, sebagai yang makan apel, merasa jadi tersangka utama nggak? Atau si apelnya, ya, langsung nyesel nggak tuh makan apel, gitu. Terus besok-besok nggak bakal mau makan apel lagi gitu, seumur hidup.
Jadi menurut saya gini, itu nggak ada hubungannya, ya nggak ada hubungannya gitu ya. Itu masalahnya gini, kalaupun Tedeh nggak kasih EM4, menurut saya ikannya tetap aja akan mati ya, yang 3 itu. Terus ada beberapa kemudiannya mogok makan, walaupun Tedeh nggak kasih EM4 ya. Jadi kalau menurut saya itu mungkin udah dari hari-hari sebelumnya memang sudah terjadi masalah ya. Ya mungkin kurang kelihatan kalau pas kasih makan ya masih pada lahap gitu kan tadi bilangnya ya. Ikannya masih pada doyan makan ya. Ya ikan emang begitu. Walaupun sakit gitu ya, kalau belum parah banget nih ikan ya, dikasih makan langsung kayak sehat gitu ya. Jadi mesti ingat nih ya omongan saya nih ya, ingat nih ya. Kita kalau lagi liatin ikan-ikan kita nih sehat apa enggak, jangan cuman lihat dari aktif makannya doang ya. Ikan sakit banyak yang masih doyan makan soalnya ya. Dan kalau udah nggak doyan makan, nah itu justru yang masuk bahaya ya. Jadi harus diingat tuh. Jadi kalau misalnya kita lagi ngelihat ikan kita nih ya, sekalian tuh dilihat siripnya, misalnya ekornya rusak nggak gitu. Badan gimana, ada kemerah-merahan nggak misalnya gitu ya. Apa dia ada tambahan titik-titik misalnya gitu kan. Entah titiknya hitam, entah titiknya putih, whatever gitu. Pokoknya ada nggak tuh kayak gitu ya. Mulus nggak gitu. Terus lihat juga perutnya ya, agak buncit nggak gitu. Takutnya kan kadang-kadang orang perut ikannya buncit disangkanya gemuk gitu ikannya, ya kan? Terutama dulu tuh waktu ada yang kita bahas mengenai pelet ikan lele gitu ya, yang buat ikan koi gitu. Ikan koinya buncit dibilangnya gemuk gitu, ya kan? Nah, terus habis perut, mata juga dilihat ya, matanya ya, bening nggak gitu, atau dia kusam gitu, membesar nggak, atau agak keluar nggak gitu ya. Nah, dan yang suka dilupakan orang itu biasanya suka lihat ini, insangnya gitu. Normal nggak dia waktu pas lagi bukaannya ya. Kalau ada yang terlalu terbuka gitu atau malah kuncup jadi rapet gitu, itu buruan tangkep gitu. Cek warna insangnya ya. Merah seger nggak gitu, apa rada pucet gitu. Ya kayak gitulah ya. Jadi kita nggak kecolongan, tahu-tahu besok ikannya mati gitu. Menurut saya sih gitu ya, TD ya. Jadi EM4 itu awal penggunaannya tuh oleh para peternak ikan malah ya. Mereka duluan gitu sebelum akhirnya dipakai oleh para pencinta ikan hias nih kayak kita-kita nih akuaris gitu ya. Nah, dan waktu menggunakan E4 ini juga bukan jaminan ikannya 100% hidup semua, selamat, aman, sentosa. Enggak, ya. Tapi mereka tuh angka kematiannya dapat diminimalisir. Gitu aja, ya. Dan kandungan E4 itu bisa dikatakan 100% murni nggak ada yang berbahaya bagi ikan gitu. Jadi nggak ada kandungannya yang bisa bikin si ikan alergi gitu. Nggak mungkin sih itu ya. Menurut saya sih gitu ya, Teddy ya. Coba kamu cek dulu deh parameter airnya tuh bagaimana, pH, ya, amonia, nitrit, nitrat, 4 ini gitu. Bagaimanapun kalau sudah dicek kan dapat data ya. Nah, data tuh jauh lebih banyak berbicara daripada kita cuma bandingkan dengan sekedar melihat gitu. Ya, Tede ya. Oke? Oke, kita lanjut lagi ya ke Baonic update. Wah, oke. Izin bertanya tentang udang Neocaridina, tentang pH berapa, cara setting, dan lain-lainnya. Karena tiap beli udang, bertahan seminggu aja, habis itu persatu jadi hilang. Satu persatu jadi hilang ya. Oke, udang Neocaridina. Ini kalau pemula ya, itu wajibnya tuh mulainya pakai yang red cherry dulu ya. Karena yang warna merah tuh red cherry itu soalnya lebih kuat dibandingkan udang-udang yang lain gitu ya. Dan kalau parameter buat udang memang harus rada bawel ya. Jadi harus strict lah ya. Nah, nggak boleh sembarangan gitu. Yang paling utama tuh parameter suhu dulu deh ya. Jadi harus dilihat nih.
Kalau suhunya kamu bisa, berarti parameter yang lain oke, gitu. Kalau suhunya nggak bisa, udahlah nggak usah piara ya. Nah, kalau di rumah itu cuma bisa dapat suhu air sampai 27 derajat Celcius, itu nanti udangnya ya bisa dipiara tapi nggak tahan lama juga ya. Jadi harus bisa usahakan dapat 25. Bisa nggak dapat air dengan suhu dingin seperti itu 25 derajat, itu bagus buat dia ya. Kalau suhunya udah bisa dapetin, baru kita ngomong di pH ya. pH memang biasanya sih pH 7 ya, kata orang kan netral paling bagus tuh di pH 7 gitu. Kebanyakan semua makhluk air tuh kayak gitu. Tapi kalau buat udang, dia butuh agak asam sedikit ya, sedikit, nggak boleh banyak-banyak. Jadi rentangnya tuh 6,5 paling baik buat dia. Ya, dia akan tumbuh bagus di 6,5. Nah, makanya biasanya di dalam tank itu orang suka kasih ada kayu ya, kola wood namanya gitu ya. Soalnya kan kayu aquascape tuh nanti bisa melepaskan tanin. Nah, tanin tuh dia biasanya akan menurunkan pH sedikit gitu ya. Dia bisa jaga di sekitar 6,5 ya. Habis pH baru kita ngomong TDS. Nah, TDS tuh nggak boleh gede-gede kalau buat udang ya. Biasanya ikan kalau mau bertelur itu kan maksimum 200-an ya. Harus di bawah 200 lah, kalau bisa 100 ya. Yang penting waktu setup itu kita wajib kasih dasaran pasir atau soil aquascape gitu. Jangan polosan ya. Nanti juga wajib dikasih banyak tanaman akuatik. Kalau bisa yang carpeting gitu. Kenapa? Karena soil ya, soil aquascape gitu, tanaman akuatik ya, dan carpeting ini ntar bisa menghasilkan sedikit lapisan biofilm ya. Itu nanti jadi makanannya si udang. Mungkin kamu nanti bisa ngelihat dia di atas pasir itu, di atas soil kayak lagi makan. Kita nggak bisa ngelihat makan apa sih itu gitu. Nah, itu ada biofilmnya gitu ya. Nah, terus dengan banyaknya tanaman ya, apalagi karpet, itu bisa jadi tempat persembunyian si udang. Nah, itu tempat sembunyi yang paling bagus pada saat dia molting ya, atau ganti kulit gitu. Soalnya kalau pas lagi ganti kulit, kulit barunya kan belum sekeras cangkang kulit yang lama gitu. Dan dalam kondisi begini nih, mau molting, udang tuh mengeluarkan aroma tuh yang apa ya, bikin nafsu makan udang-udang lainnya gitu ya. Aromanya enak kayak daging kali ya, saya nggak tahu deh. Jadi kalau dia nggak sembunyi, dia nggak bisa bersembunyi, habis deh dia. Dia bakal dimakan sama hidup-hidup, dia bakal dimakan hidup-hidup maksud saya, sama udang-udang lain gitu. Nah, terus kesalahan orang ya adalah dia suka kasih makan di saat siang hari atau saat lampunya terang, karena dipikirnya tuh makin terang lampunya makin bagus buat akuariumnya gitu. Padahal nih Neocaridina itu nocturnal ya, jadi dia justru aktif cari makan tuh saat gelap atau malam hari gitu. Kalau terang dia malah sembunyi, nggak mau makan dia ya. Ntar yang ada tahu-tahu udah mati gitu ya. Malam nggak dikasih makan, dikasih makannya siang, ya, siangnya malah nggak makan, ya mati gitu. Oke, kita lanjut lagi ya ke Angga Suara ya. Selamat sore Ko Vincent, salam Aquaris. Ya, salam Aquaris. Sebelumnya makasih udah menjawab pertanyaan saya yang kemarin-kemarin kok. By the way, saya mau tanya satu hal lagi kok. Semoga bisa dibantu jawab sama Ko Vincent ya. Jadi gini kok, pertanyaan saya itu, tumbuhan kan melakukan respirasi juga. Tapi mereka kalau siang mengambil CO2 dan mengeluarkan O2 ya. Kebalikan dari manusia dan hewan. Sedangkan kalau malam, sama seperti manusia dan hewan, mengambil O2 dan mengeluarkan CO2. Ya. Apa dikarenakan faktor dari cahaya matahari yang mempengaruhi cara respirasi tumbuhan? Tepatnya sih bukan karena cahaya matahari, ya, enggak ya. Jadi cahaya apapun bisa selain matahari, gitu. Jadi lebih tepatnya itu karena tanaman tuh bisa melakukan proses fotosintesis. Jadi di tanaman tuh memang cuma 2 proses yang yang sangat utama buat dia gitu. Satu respirasi tadi kan, yang kedua fotosintesis ya.
Dan fotosintesis itu prosesnya selalu ambil CO2 ya, dipakai. Nanti hasil sampingannya adalah O2 atau oksigen. Jadi nggak pernah terbalik gitu. Yang namanya fotosintesis begitu. Nggak pernah dia ngambil oksigen terus nanti hasil sampingannya CO2. Nggak pernah. Ya, fotosintesis harus selalu ngambilnya CO2, nanti hasil sampingannya oksigen, ya. Nah, kalau di akuarium saya, semi outdoor, banyak terdapat tumbuhan lumut. Apakah kalau malam saya nyalakan lampu yang terang, lumut-lumut tersebut tetap mengambil CO2 dan mengeluarkan O2? Atau tetap sama-sama mengambil O2 dan menghasilkan CO2 ya kok? Iya, enggak. Betul. Jadi lumut biar bagaimanapun termasuk sebagai tanaman ya di sini ya. Asal ada sinar dia nggak peduli. Apakah itu lampu gitu. Karena dia nggak tahu ya. Dia nggak bisa bedain itu matahari apa bukan gitu. Itu lampu apa bukan gitu. Dia nggak tahu ya. Benda yang namanya lampu tuh dia nggak tahu. Yang tahu lampu cuman kita. Manusia. Yang bikin manusia. Dia nggak tahu ya. Hewan aja banyak yang nggak tahu kalau itu adalah lampu gitu. Pokoknya hewan pun banyak yang nggak tahu tentang lampu. Kecuali hewan-hewan yang udah terbiasa hidup dengan manusia yang menggunakan lampu. Hewan ini jadi tahu. Ya, kalau hewan liar, dia juga nggak tahu kalau itu adalah lampu gitu ya. Jadi si lumut tetap akan berfotosintesis malam-malam karena ada sinar ya. Sinar apakah itu bodoh amat gitu. Selama ada sinar, dia fotosintesis. Dan seperti yang tadi saya bilang, kalau fotosintesis, dia pasti ambil CO2. Akan menghasilkan O2. Ya, gitu. Oke? Terima kasih sebelumnya. Ya, sama-sama, Angga. Oke, sekarang kita ke Vision Color. Saya pakai oxygenic kok malah muncul kutu jet ya. Mungkin ada yang lebih paham? Nggak tahu. Tuh ada yang lebih paham nggak? Tuh, bantuin tuh. Saya mah nggak paham. Kita lewat aja ya. Saya nggak ngerti maksudnya apa. Kita lanjut lagi ke Henry Robinson. Halo, Ko Vincent. Saya nanya lagi kok. Hehehe. TDS di kolam koi saya 480-an. Tapi kalau dari air keran cuman 110-an. Kira-kira yang bikin tinggi TDS apa ya? Ya banyak, Hen. Pertama kan pasti penguapan ya. Tiap hari tuh air di kolam kan sebenarnya menguap. Ya, mengalami penguapan. Mungkin kita nggak gitu perhatiin gitu. Dan waktu menguap biasanya kalau kita lihat di pinggir-pinggir gitu ya. Di pinggir-pinggir kolam tuh sebenarnya ada banyak mineral yang tertinggal ya. Menempel di situ. Kayak garam gitu. Kerak lah ya. Kayak kerak gitu. Kayak berkerak gitu ya. Itu satu ya. Terus udah pasti pakan ya, pakan ikan gitu. Yang jelas tuh pakan yang nggak kemakan misalnya gitu kan, pasti dia akan melarutkan sejumlah kandungan yang ada dalam pakan itu. Proteinnya, misalnya lemaknya, karbohidratnya ya, termasuk pakan yang belum dimakan nih ya, tapi udah terlempar ke kolam gitu misalnya. Terus yang pasti lagi nih ya, pup ikan ya, sekresi deh pokoknya gitu. Apapun yang keluar dari tubuh si ikan ya, baik pup, lendir, atau keringat gitu. Ini kan ada sejumlah bagian yang terlarut juga gitu di air. Ini akan terhitung bersama-sama dengan TDS juga gitu. Nah, biasanya sih kita bilang ini DOC ya, dissolved organic compound atau padatan organik terlarut. Jadi di dalam air itu sebenarnya kan banyak benda-benda organiknya juga gitu. Contoh yang paling gampang tuh lumut deh misalnya gitu. Pasti ada di dalam kolam kan, di dalam kolam gitu. Nah, lumut yang mati berapa? Pasti banyak juga gitu ya. Nah, kita nggak tahu aja, kita nggak perhatiin gitu. Lumut mati ini juga bisa terlarut di dalam air, akan tergabung dalam DOC tadi gitu. Terbaca juga oleh TDS ya. Banyak lainnya lah gitu ya. Seminggu sekali saya bersihin chamber terus dikasih bakteri starter di chamber 2. Ada solusi nggak biar TDS di kolam koi nggak tinggi? Ya yang paling gampang ganti air, water change. Kan banyak tuh pada make metode dripping gitu ya. Air barunya masuk terus ke dalam kolam gitu ya. Sedikit demi sedikit. Kelebihannya nanti dibuang ke overflow gitu.
Air sumber kan tadi TDS-nya rendah ya katanya kan. Nah, jadi air baru ini kan akan mengencerkan TDS yang ada di kolam gitu. Nanti dia akan turun pelan-pelan ya. Nah, terus ya udah pasti media filternya untuk yang bio pakai yang premium gitu. Kalau kalau bisa tuh mekanisnya digenjot pakai sand filter gitu ya. Terus skimmer juga bisa sih ya. Skimmer hanya bisa turunin TDS yang disebabkan oleh DOC organik ya, bukan yang dari mineral gitu. Bisa juga kasih tambahan batu zeolit ya, batu maifan ya, karbon aktif juga bisa. Cuma ini harus reguler di regenerasi, jadi sama kayak resin kation gitu, bisa jenuh soalnya. Jadi penyerapan microparticle DOC-nya udah terlalu penuh, dia mampet, nggak mampu nyerap lagi gitu. Intinya tuh ada uang ya, ada solusi lah gitu ya. By the way, emang kalau TDS tinggi pengaruh ke warna sumi di koi? Sumi ya. Sumi itu warna hitam ya, gelap atau warna gelap gitu pada ikan koi. Ya benar sih. Kalau TDS-nya tinggi ya, pengaruhnya tuh biasanya begini nih. Shiroji kusam ya. Shiroji kan warna putih ya. Jadi putihnya tuh nggak putih-putih amat, agak kusam gitu ya. Terus beni ya, beni itu cenderung menipis ya, merah ya beni ya. Jadi yang merah tua gitu. Itu kayak tipis gitu. Nah, suminya atau warna gelapnya cepat muncul. Nah, cuma dia efek juga tuh ke pertumbuhan ikan. Jadi agak kelambat gedenya gitu ya. Kalau rendah pengaruh ke warna apa aja kok? Kalau rendah, ya kalau rendah yang tadi, jadi si rojinya lebih cerah, nggak kusam ya, dia punya putihnya gitu. Merahnya tuh tebel gitu ya. Terus suminya lambat keluarnya, tapi ikan jadi lebih cepat besar gitu ya. Tapi ini harus dibedakan antara TDS yang tinggi karena mineral dengan TDS yang tinggi karena kotoran organik terlalu tadi ya. Nah, yang paling bikin ikan kusam tuh TDS tinggi karena kotoran organik ya, dari kotoran ikan biasanya ya. Pertanyaan berikutnya, saya di akuarium ada ikan diskus, ada yang golden, warnanya pasiran, ada bintik hitam. Apa ini pengaruh ke TDS juga kok? Terima kasih ya kok. God bless you. Ya oke. God bless you juga. Jadi bukan TDS aja sih sebenarnya ya. Diskus pasiran itu menyatakan bahwa parameter airnya dia nggak suka gitu, dia nggak sesuai gitu. Nah, parameter kan ada banyak, yang mana gitu, ya mesti dites dulu gitu, semuanya satu-satu. Tapi yang paling simpel menurut saya kita tesnya tuh suhu aja dulu gitu ya, suhunya udah cocok belum, habis suhu baru kita ke pH. Cara ngeceknya gitu ya, dari yang suhu dulu, kalau suhunya belum cocok ngapain ngecek pH gitu, ya kan. Jadi habis suhu, cek pH, terus lihat yang tiga itulah biasa, amonia, nitrit, nitrat, ada nggak gitu ya. Yang terakhir TDS. Gitu aja cara ngeceknya ya. Yang paling penting sih sebenarnya amonia yang dicek. Ada nggak gitu. Harusnya 0 gitu aja. Oke ya. Jadi segini dulu ya cicil-cicil jawabannya. Buat yang belum sempat dijawab, akan kita usahakan di kesempatan berikutnya ya. Saya sudahi dulu ya. Terima kasih sudah menonton. Salam Aquaris.